Ada 4 jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Artinya bahan bakar, dia menjadi apinya itu neraka. Satu di antara 4 itu adalah mereka. Satu, mereka yang tidak menghargai jeripayah suaminya. 2, membebankan suaminya melebihi kemampuan suaminya. Makanya kalau gajinya suamimu 5 juta, hidup kau, gayamu hidup 4 juta. Supaya masih ada lebihnya 1 juta kau pakai. Ini gajinya suaminya 5 juta, gaya hidupnya 7 juta. Akhirnya ngutang. Ngutang online. Dari 1 juta menjadi 10 juta. Menjadi 15 juta. Akhirnya apa? Kau menderita tidak bisa tenang. Kalian berutang bukan karena tidak ada rezekimu dari Allah. Kalian banyak utang bukan karena suamimu yang malas kerja, tapi seleramu yang selera tinggi. Tahu Stepa? Tahu? Orang Makassar bilang Stepa. Apa itu Ustaz? Selera tinggi ekonomi pace. Itu nih. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, muliakan suamimu. Demi Allah, tidak ada keberkahan dan ridha Allah bagi istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenang kok Pak, saya bela kau semua sama istrimu. Saya lihat kau semua takut sama istrimu. Ini, kau kira saya takut sama istriku? Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Bu, hei. Maka bawa pulang ini ceramah malam ini, mulai besok hormati suamimu. Dia tidak sholat, bukan urusanmu. Dia pembohong, bukan urusanmu. Kenapa? Dosanya istri tidak dosanya suami. Memang tong ini Pak. Jaga kok. Memang dosanya suami tidak ditanggung oleh istri. Mau suamimu pembohong, mau suamimu judi di luar, mau suamimu macam-macam, kau tidak tanggung dosanya. Beda kami laki-laki. Kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, suaminya dicari dulu. Mana ini suaminya? Maka jangan kesuka. Hei! Maka jadilah istri yang soleha. Wow, istriku saya Bu, kalau mau kak keluar pergi ceramah atau mau kak pergi mengajar di kampus, nah ikuti kak dari belakang, nah bawakan tasku. Begitu saya mau naik mobil, nah cium kak dulu Ibu. Baru ciumnya. Dua mataku dua-dua nana cium. Baru na cium tong ini terakhir aja dia. Pada di kau cium suamimu? Maka mulai besok kalau kalian cinta kepada Rasulullah, suamimu mau keluar, cium dulu. Pak, kau tidak bisa belikan mobil istrimu, tidak bisa kau belikan rumah baru, sedekahi. Bagaimana sedekahnya seorang suami? Dia cium jidatnya istrinya. Nabi kalau mau keluar, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka besok ibu-ibu, kalau keluar, Ibu Lina, kalau keluar para Masud, nah lupa sedekah. Woi Pak, sedekah kau dulu. Nabi bilang suaminya, sini kok, aku sedekahi kok. Tapi kalau ibu mau disedekahi seperti Khadijah. Apa kebiasaannya Khadijah? Perempuan soleha itu ada 2 cirinya. 1, membuat tenang suaminya di rumah. 2, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Itu perempuan soleha. 1, bikin tenang hati suami. Kalau kau yakin suamimu betah di rumah, malas keluar, dia lebih nyaman di rumah, itulah istri ciri-ciri penghuni sorga. Ya. Kalau suamimu tidak betah di rumah, maka tanda-tanda kau susah masuk sorga.
Kada tong itu perempuan la ilaha illallah. Menenak bawa jama-jamanna. Baru Pak Wali, itu perempuan itu ahli sejarah. Nggak pernah nak lupa itu kesalahan tak. Kalau marahin nak bahas miside. Saya kira sudah diselesaikan itu 3 tahun lalu. Memang tongka barang 3 tahun yang lalu nak ungkit lagi. Itu perempuan ahli sejarah. Nah dengar ceramahku, istriku mamanya Ceto nak bilang, Ustadz, memang kami perempuan ahli sejarah, jadi tolong kau laki-laki jangan bikin sejarah. Cocok itu toh? Ada di Makassar nak tanya, Kak, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah. Ibu, ada orang suami istri. Istrinya suka mengomel. Cepat datang suaminya ngomel. Terlambat datang suaminya ngomel. Ada uang ngomel. Pokoknya hobinya mentong mengomel. Suatu ketika ini suaminya nak belikan cincin istrinya. Senang istrinya dibelikan cincin. Nah bilang, karena lagi senang hatinya, suaminya bilang, Dek, kita pergi dulu wisata sumur tua. Ini sumur 400 tahun umurnya. Ayo mi bang, kita pergi. Pergilah dia siarah sumur tua. Sampai di sumur itu, nah bilang suaminya, lihat saya kide ada kairnya itu sumur katua mi 400 tahun mi. Nah pergi na lihat. Ada bang, tapi dangkal. Jadi airnya paling sampai lutut. Dalam hati suaminya, aman ji berarti ini. Begitu dekat istrinya mau pinggir sumur, nah dorong istrinya masuk. Dup! Pak jatuh. Nah bilang suaminya, ngomel sudah kau di dalam, ndak ku dengar juga. Menenak no mak ngamuk kau di situ, ndak ku dengar juga. Oh suaminya tenan-tenan di atas mapelui. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar dari sumur. Kaget suaminya. Siapa kau? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan masuk, mengomel aja kerjanya. Lebih selari. Allahu Akbar. Hei, jin saja tidak tahan kalau kau suka mengomel. Mengerti Pak Koto? Iya. Iya. Maka kalau kau cinta sama Rasulullah, kau berhenti mengomel. Ya. Kamu tidak mengomel bukan karena hormat sama suamimu. Kamu berhenti mengomel bukan karena kamu sayang sama suamimu, tapi kau cari ridha Allah. Ibu-ibu, pintu surgamu ada sama suamimu. Oh, mama nyece itu di rumah, Bu. Masya Allah. Kalau sudah makna cium, biasa malu kak sama sopirku. Balik sopir, Jako balik. Sudah itu Bu, nah usap dadaku. Baru apa dia bilang? Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Meskipun tadi malam saya bertengkar, dia pasti tetap ridhoi saya. Ridhoi saya. Ndak nak lepas, ndak nak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau. Kenapa kau cemburu, istriku? Memang tong ini perempuan pencemburu memang. Biar istrinya ustaz na cemburu itu. Ha! Bu! Oleh-oleh maulid jadi istri yang soleha. Ini suamimu kasihan, mudah rezekinya kalau kau kasih tenang hatinya. Mewai bebetoy. Bagaimana kalau apa? Hah? Bagaimana kalau 4 istrinya? Apa boleh buat takdirmu mau itu? Bu, mau kau masuk surga? Mau? Izinkan suamimu kawin lagi. Neble, jangan Ustaz. Banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalan pintas. Salatullah. Ayo kencang. Ala toha. Salatullah ala Yasin
Maka maulid kali ini saya berharap, saya doakan kalian semua para istri, hormati suamimu. Passwordmu masuk surga ridha suami. Kalau kau suamimu ridha kepadamu, insya Allah kau gampang masuk surga. Nabi bersabda, perempuan yang sholat, dia berpuasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia taati perintah suaminya, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Jadi kalau kamu mau masuk surga, ridha suami. Hei, berapa umurmu? Saya lihat ini depan-depan sudah muka sakaratil maut. Pasti kamu mati. Hah? Pasti kamu mati. Begitu kamu wafat masuk kubur, kalau ridha suamimu, insya Allah kau akan dilindungi di kubur. Tahu, ada disebut tahun duka cita, tahun wafatnya Khadijah. Nabi bersedih sampai Nabi bersabda, apabila seorang wanita meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu istri calon penghuni sorga. Jadi oh ibu, kalau ibu lebih dulu meninggal, lalu suamimu berduka, ya Allah, kenapa istriku cepat sekali? Kenapa bukan tetanggaku? Ya Allah, saya sayang dia. Itu ciri-ciri penghuni surga. Benar ibu, ada itu di Makassar tanya saya. Dia bilang jelek betul sifatnya itu tetanggaku Ustaz. Kenapa lagi bu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya dia kawin lagi? Belum lagi kering kuburnya. Saya bilang itu tetanggaku masih hidup istrinya dia kawin. Apa masih mau kok? Ya, ibu, kalau suami kamu meninggal, lalu suamimu berduka terus mengenangnya, ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu kau meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, merdeka! Maka oleh maulid kali ini, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan ibu menjadi istri yang soleha. Taati perintah suamimu. Bukan karena kau sayang dan hormat kepada suamimu semata, tapi karena engkau mendapat ridha dari Allah. Apa itu suamimu? Berapa umurmu? 70 tahun. Tapi kalau kau wafat menjadi istri yang soleha, kuburmu akan sejuk. Tapi kalau kamu tidak pernah baik sama suamimu, kamu ngontrak-ngontrak di dunia, hujan kehujanan, banjir pula rumah, suami suka kau maki-maki, suami kau tidak hormati, ngontrak-ngontrak rumahmu, ndak punya mobil, ndak punya kendaraan, kemana-mana jalan, makan kadang-kala tidak enak. Tapi kalau kau baik akhlakmu, insya Allah akhirat menunggumu di sorga. Tapi kalau sudah di dunia kau menjadi istri yang pembangkang, istri yang tidak soleha, istri yang suka ngamuk, kau tidak hormati suamimu, maka di akhirat susah hidupmu. Maka berbuat baik kepada suami, bukan karena kamu cari muka sama suamimu, tapi kau ingin mendapat kebahagiaan di akhirat. Jelas? Lalu ada ibu-ibu bertanya di Makassar, Ustadz, betulkah itu kalau meninggal suami, 1 laki-laki 7 bidadari? Saya bilang betul ibu. Lalu dia bilang, Ustadz bolehkah saya berdoa? Kau mau berdoa apa lagi? Ya Allah, tak perlu kuberikan suamiku bidadari di akhirat. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang, sini kau dulu. Kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat ah? Maka jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha itu tidak pernah menyakiti hati suaminya. Yang kedua, istri yang soleha itu berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu semua cantik malam ini. Ibu, mau kau doakan malaikat kalau malam? Kata Nabi, barang siapa seorang istri berdandan lalu dia tidur karena ingin membahagiakan suaminya,
Maka malaikat berdoa, ya Allah, rahmati perempuan ini karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Amalkan mako nanti kalau pulang kau dandan dulu. Tapi jangan juga berlebihan. Mentang-mentang sudah dengar ini, dia pakai baju renang. Dia kuncir 3 rambutnya. Kiri 1, kanan 1, ada lagi di depannya 1. Pakai selop tinggi masuk kamar. Nabi bilang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Hei. Maka penampilan cantik. Cantik tidak mesti mahal. Bagaimana suamimu tidak menderita? Memang ini perempuan makhluk perkasa. Bu, kalau kau ingin dicintai Allah dan Rasulnya, salah satu caranya kau berpenampilan cantik di depan suamimu. Tidak ada suami, kau daftar sama Pak Rahmat, nanti dicarikan kau. Bukan tuh Pak Rahmat mau kau tinju Ibu Lena. Ya, maka orang perempuan soleha itu menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ngeri juga ini ibu-ibu ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, Khadijah sudah wafat masih dicintai Rasul. Pernah suatu ketika Rasul tidur bersama Aisyah, istri muda. Lalu Nabi berkata, seolah-olah ada terompak kakinya Khadijah. Oh, Khadijah cemburu. Lalu Aisyah cemburu. Lalu berkata Aisyah, ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah dibanding saya? Khadijah kau nikahi sudah 2 kali janda, lebih tua dari kamu. Saya kau nikahi dalam keadaan masih perawan, jauh lebih muda dari kamu ya Rasul. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan berkata, adindaku sayang, ya Khumairah, kau tidak bisa bandingkan dengan dirimu dengan Khadijah. Kenapa? Khadijah pada saat saya diisolasi, Bani Hashim tidak boleh berniaga dengan orang-orang yang ada di Mekah dan sekitarnya. Habis hartanya Khadijah untuk membantu umat Islam. Ketika tidak ada orang percaya tentang kenabianku, Khadijah orang pertama yang beriman kepadaku. Maka jadilah istri seperti Khadijah. Ini oleh-olehmu pulang maulid. Berpenampilan cantik menarik, bertutur kata yang lembut, kemudian yang berikutnya lagi, begitu suamimu pergi, kau tinggal di rumahmu sholat duha. Pergi suamimu cari nafkah, apakah dia gegerep, apa dia dagang, penjual ikan, penjual kain, pejabat, pegawai. Pergi suamimu jam 8 pagi setelah anak-anakmu sudah pergi kerja, pergi sekolah, kau tinggal sholat duha. Tahu sholat duha? Tidak tahu sallinya Ustaz. Sholat duha tidak mesti pakai usalli. Itu boleh diucapkan, boleh tidak. Apa usallinya Ustaz? Usalli sunnatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau kau hafal. Tidak ku hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kau. Saya niat sholat duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ku hafal juga itu Ustaz. Sudah, kau berdiri tegak menghadap kiblat, bilang kau saja, Tuhan sembahyang duha nah, Allahu Akbar. Boleh. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Sudah 8 rakaat kau berdoa. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Kata Nabi, berdoa engkau memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Jawa boleh, bahasa Mandar boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa Indonesia boleh, bahkan pakai bahasa isyarat juga boleh. Disita rumahnya. Maka kau berdoa, Allah tahu apa yang kau mau, datang kau kepada Allah. Ibu-ibu, mudah-mudahan besok setelah selesai maulid ini, ibu lazimkan sholat duha. Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Apa susahnya Allah kasih haji kau? Apa susahnya Allah kasih kau keturunan yang soleh-soleha? Apa susahnya Allah kabulkan duniamu? Allah yang punya ini dunia. Kecil buat Allah. Maka datang kau minta. Berdoa kau dalam salat duhamu kalau urusan dunia.
Jangan kau berdoa di medsos. Ini berdoanya di medsos. Update status di Facebook. Ya Allah mudahkan rezekiku. Pret. Siapa ajar kau berdoa di medsos? Ya Allah lindungi suamiku. Tidak. Kau berdoa dalam sholat duhamu. Selesai kau sholat duha berdoa kau. Ya Allah kalau rezekinya suamiku masih di atas langit turunkan. Kalau masih dalam tanah munculkan. Kalau masih jauh dekatkan. Kalau masih sedikit cukupkan. Yang paling penting ya Allah berkahkan penghasilan suamiku. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa orang berdoa Ustaz begini? Itu variasi. Boleh tidak? Kenapa di muka Ustaz? Karena lebih nyambung. Masa sudah kau berdoa? Amin ya Rabbal Alamin. Kan tidak nyambung.